wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 4 untuk tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Nah, jadi yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan, keselamatan hingga kita dapat berkumpul untuk menyaksikan video presentasi kelompok 4 pada hari ini. Kemudian, salawat bermahkotakan salam selalu kita panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada Bapak Umaruddin Usman, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, dan juga teman-teman sekalian yang sudah berhadir pada hari ini untuk menyaksikan kami tampil hari ini. Nah, jadi di sini kami akan memaparkan tentang penawaran tenaga kerja. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, saksikan video ini sampai selesai. Nah, jadi yang pertama-tama dan yang paling utama, kami akan menjelaskan tentang penawaran tenaga kerja. Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih itu penawaran tenaga kerja? Tidak? Nah, jadi penawaran tenaga kerja itu adalah jumlah total tenaga kerja yang disediakan oleh individu atau pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Dan ini adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerjaan yang tersedia ditawarkan oleh tenaga kerja sendiri. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Kenapa sih jumlah orang yang mau bekerja itu bisa berbeda-beda? Ternyata ada beberapa hal yang sangat berpengaruh banget loh. Yuk kita bahas pelan-pelan. Yang pertama yaitu tingkat upah. Nah, siapa di sini yang kalau gajinya tinggi langsung semangat bekerja? Pasti semuanya dong. Kalau upah tinggi, orang jadi semangat buat bekerja. Tapi kalau gajinya kecil, banyak yang mikir 2 kali atau malah nyari kerja lain. Jadi upah itu faktor yang paling kuat buat mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang kedua yaitu jumlah penduduk usia kerja. Kalau orang yang usia produktifnya banyak, misalnya anak muda yang baru lulus, otomatis tenaga kerja di pasar juga makin banyak. Tapi kalau banyak yang udah tua atau pensiun, ya jumlah tenaga kerja bisa turun. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan skill itu penting banget. Orang yang punya kemampuan dan ilmu lebih tinggi biasanya lebih percaya diri buat masuk dunia kerja. Jadi, makin banyak orang yang terdidik, makin besar juga tenaga kerja yang tersedia. Yang keempat yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini maksudnya seberapa banyak orang yang mau aktif bekerja. Kadang ada yang bisa kerja tapi milih nggak kerja dulu, entah karena lanjut kuliah, urusan keluarga, atau alasan lain. Kalau banyak yang mau aktif kerja, ya penawaran tenaga kerja juga meningkat. Yang kelima yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor ini menarik loh, misalnya di suatu daerah, budaya perempuan kerja itu belum biasa. Nah, otomatis jumlah tenaga kerja jadi berkurang. Tapi kalau masyarakatnya terbuka dan ekonominya bagus, banyak yang mau bekerja. Yang keenam yaitu preferensi terhadap waktu luang. Ada juga orang yang lebih memilih waktu istirahat daripada kerja terus. Misalnya, kalau penghasilannya udah cukup, dia pilih santai dulu. Jadi keinginan buat punya waktu luang juga bisa ngurangin jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Yang ketujuh yaitu kebijakan pemerintah. Nah, ini nggak kalah penting. Misalnya, pemerintah naikin upah minimum atau bikin program lapangan kerja baru. Hal-hal kayak gini bisa bikin masyarakat lebih semangat buat kerja. Tentang penawaran tenaga kerja jangka pendek dan penawaran tenaga kerja jangka panjang. Kalau kita ngomongin penawaran tenaga kerja jangka pendek, intinya itu tentang berapa banyak orang yang mau kerja dalam waktu yang nggak terlalu lama. Jadi ini lebih ke pilihan seseorang mau kerja atau enggak, dan berapa jam mereka mau kerja, tergantung dari tingkat upah yang ditawarkan. Nah, faktor yang ngaruh di sini antara lain, yang pertama tingkat upah. Kalau gajinya tinggi, ya makin banyak orang yang semangat buat kerja. Yang kedua, jumlah penduduk. Makin banyak orang, makin besar juga potensi tenaga kerjanya. Yang ketiga, keputusan partisipasi. Ini tentang keputusan seseorang mau ikut terjun ke dunia kerja atau enggak. Selanjutnya, penawaran tenaga kerja jangka panjang. Kalau yang jangka panjang, ini beda cerita nih. Di sini kita ngomongin berapa banyak orang yang siap kerja dalam waktu lama. Dan ini dipengaruhi banyak hal, mulai dari struktur usia penduduk, tingkat penduduk, sampai kebijakan pemerintah. Dalam jangka panjang, semua orang yang mau kerja dan punya kemampuan biasanya akan terserap di dunia kerja atau full employment. Jadi, penawaran tenaga kerja
jangka panjang ini lebih ke arah keseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan kebutuhan kerja di masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu tentang kurva penawaran tenaga kerja, yang dimana kurva penawaran tenaga kerja ini menggambarkan hubungan antara tingkat upah atau sumbu vertikal dan jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja atau sumbu horizontal. Garis yang miring ke atas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat upah, semakin banyak orang yang bersedia menawarkan tenaga kerjanya. Artinya, penawaran tenaga kerja berbanding lurus dengan tingkat upah. Ketika upah meningkat, pekerjaan menjadi lebih menarik karena pendapatan yang diterima juga lebih besar. Akhirnya, lebih banyak individu yang terdorong untuk bekerja atau menambah jam kerjanya. Namun, dalam jangka panjang, kurva ini dapat melengkung. Artinya, setelah mencapai titik tertentu, peningkatan upah tidak selalu diikuti dengan peningkatan penawaran tenaga kerja. Hal ini karena sebagian orang mungkin memilih lebih banyak waktu luang setelah kebutuhan ekonominya terpenuhi. Selanjutnya, pada penawaran tenaga kerja dikenal dengan istilah upah reservasi, yang dimana upah reservasi adalah tingkat upah terendah di mana seseorang tetap ingin bekerja atau tingkat upah tertinggi di mana seseorang masih tetap menganggur. Penawaran tenaga kerja dapat diwakili oleh karakteristik upah reservasi atau reservation wage. Tingkat upah di bawah upah reservasi tidak akan mengubah perilaku, sedangkan bila tingkat upah berada di atas upah reservasi, barulah seseorang memutuskan untuk bekerja. Secara sederhana, kurva ini menunjukkan perilaku tenaga kerja dalam menanggapi perubahan upah. Nah, upah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada upah rendah, sedikit tenaga kerja yang bersedia bekerja. Kalau upah sedang, yaitu lebih banyak tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja. Dan yang terakhir itu ada upah tinggi, yang dimana jumlah tenaga kerja maksimum tercapai dan sebagian mengurangi jam kerja untuk menikmati waktu. Nah, bagaimana teman-teman, sudah memahami tidak apa itu penawaran tenaga kerja? Sudah ya? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya penawaran tenaga kerja itu adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia dari pemilik tenaga kerja atau pekerja pada tingkat upah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi kesimpulannya juga penawaran tenaga kerja berhubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan pribadi individu, serta dipengaruhi oleh faktor seperti jumlah penduduk dan tingkat upah yang lebih tinggi, umumnya mendorong lebih banyak orang untuk bekerja. Sekian pembahasan dari kami, semoga dapat dipahami. Jadi sebelum tutup, kami ada pantun nih. Bunga mawar tumbuh di taman, harumnya semerbak kemana-mana. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya teman, agar ilmu tersebar ke seluruh Nusantara. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.